Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Kali ini Om David mau sharing lagi sama teman-teman. Mengenai apa? Kali ini mengenai pertanyaan salah satu subscribernya Om David. Temennya Om David juga. Dia bertanya apa? Nah, ini yang seru nih. Dia bertanya seperti ini. Om David, kalau kita pelihara sulcata jumbo atau kura-kura jumbo lainnya ya, seperti apa misalnya pardalis atau misalnya aldabra atau misalnya taruhlah CHRF atau mungkin istar tapi yang sudah besar. Kita taruh outdoor. Apakah kita perlu memindahkan kura-kura tersebut apabila terjadi hujan yang besar atau apabila suhu di outdoor enclosure kita itu suhunya drop sampai dengan mungkin seperti suhu ruangan ber-AC ya, seperti 16 derajat ya atau 18 derajat atau mungkin lebih di bawah daripada itu. Nah, bagaimana dengan tanggapan Om David? Jawaban atau pendapatnya Om David? Mau tahu? Nah, sebelum Om David jawab, coba lihat dulu Instagramnya Om David. Oke, tadi Om David kasih lihat Instagramnya Om David. Kenapa Om David kasih lihat? Karena seringkali teman-teman nanya Om David Instagramnya apa. Jadi Om David kasih lihat. Instagram Om David itu search saja @Om David disambung OMDAPIT. Silakan follow karena Om David lebih sering aktif di Instagram. Nah kalau nanti udah di follow ternyata nggak serk, silakan unfollow lagi. Gitu aja. Oke, sekarang Om David mau jawab pertanyaannya. Kalau Om David punya pengalaman. Pengalamannya gimana? Jadi gini. Dulu Om David waktu benar-benar masih baru pelihara sulcata jumbo. Om David beli sulcata itu ukuran 37 cm, hampir 38 nih. Ya gede lah ya. Om David beli, Om David pelihara sulcata tersebut di farm Om David di Bogor. Yang mana Bogor itu terkenal sebagai kota hujan, ya. Hampir setiap hari itu hujan, apalagi pas musim hujan. Hujannya besar, lebat dan lama, dan hampir setiap hari. Bayangkan. Nah, Om David waktu itu taruh sulcatanya outdoor, tidak ada tidak ada penghangat ya, nggak main lampu-lampuan. Karena Om David itu dikasih tahu sama penjualnya dulu, waktu Om David benar-benar masih baru banget, newbie banget. Sulcata itu kalau udah besar, dia akan main hujan sendiri. Kalau ada hujan itu dia senang, happy ya. Dia akan berada di tengah-tengah hujan, dia akan bertahan di tengah-tengah hujan. Kemudian dia itu nggak akan kenapa-napa, nggak akan sakit, nggak akan istilahnya kuat lah, nggak akan berpengaruh buruk terhadap sulcata jumbo tersebut. Hujan ya, hujan, kemudian bicara juga suhu yang dingin ya. Ini untuk sulcata loh. Ya sudah, karena Om David dapat informasi seperti itu, ya Om David santai aja. Sulcata tersebut hujan-hujanan terus ya. Di outdoor hujan, dia berada di tengah, nggak bergerak. Di situ aja. Bukan dalam hitungan menit, berjam-jam. Coba bayangkan. Om David pikir mungkin dia seneng kali ya mandi hujan. Mungkin dia juga udah tahan banting ya. Nggak bakalan kenapa-napa gitu. Jadi positive thinking aja. Nah, alhasil ya. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si penjual tersebut.
Sulkata Om David sakit ya. Sakit. Terlihat dari apa nih Om David sakit? Dia ingusan. Hidungnya meler, berair. Kemudian dia lesu, letih ya. Matanya seringkali tidak semangat, nutup gitu ya. Kayak orang sakit, bagaimana sih orang sakit? Karena hujan-hujanan terus. Soalnya pas Om David beli itu dia dalam keadaan sehat. Dia hujan-hujanan terus, mandi hujan terus. Nggak Om David pindahin ya. Karena informasi yang didapatkan Om David dari si penjual. Ternyata kura-kura sulcata jumbo tersebut sakit. Hidungnya ada ingusnya ya. Kadang-kadang meler, kadang-kadang mampet, kadang-kadang dia membuka tutup mulutnya gitu ya. Kayak orang kesulitan bernafas ya. Nganga. Aduh. Kebetulan di Bogor itu kalau hujan suhunya tuh drop ya. Suhunya itu seperti suhu AC ruangan lah. Bahkan Om David kalau pagi-pagi itu kalau ke farm jam 6 pagi ya, setengah 6 pagi ke jam 6 pagi itu suhu di termometernya indoor enclosure ya. Ini bukan lagi outdoor. Indoor enclosure itu bisa sampai di 20 derajat. Bisa lebih rendah lagi. Bayangin, itu dingin. Nah, sulcata jumbonya Om David sakit, pilek, alhasil ya pneumonia, mati. Mati ya, kura-kura jumbo gede. Om David pikir, waduh, gila. Kok bisa sulcata jumbo yang katanya tahan banting kuat itu, kalau hujan-hujanan nggak apa-apa, sakit, pilek, ingusan, dan akhirnya mati. Ternyata sulcata segede bagong gitu, udah raksasa, bisa mati juga, bisa sakit juga. Ya. Apakah semua sulcata itu atau kura-kura darat jumbo itu kalau hujanan pasti sakit, pasti mati? Belum tentu. Itu namanya seleksi alam. Kalau dia kuat, dia akan bertahan. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia akan bertahan. Tapi buat yang daya tahan tubuhnya kurang bagus atau mungkin kita impor, dia masih kaget sama iklim di Indonesia, cuaca di Indonesia, kemudian dia sakit, yang terburuk akhirnya mati. Masalah nggak? Tergantung. Kalau orang-orang yang mungkin duitnya banyak, cuek, nggak pedulian, ya nggak apa-apa. Kalau mati ya resiko. Dia maunya gaya dia memelihara tuh seperti itu. Ya beda-beda cara orang memelihara kan. Kalau duitnya banyak ya, orang yang gak pedulian, sulcata gue, kura-kura gue, atau pardalis gue, atau istar gue, aldabra gue mandi hujan selama ini bertahun-tahun gak apa-apa, kuat, gak mati. Ya tapi gak semua makhluk hidup, gak semua sulcata atau pardalis atau kura-kura jumbo yang lain juga sekuat kura-kura kamu, beda-beda. Daya tahannya beda-beda, kan gitu. Contoh kayak misalnya pelihara sulcata, direndamnya pakai air dingin, ya. Direndam pakai air dingin lama lagi setengah jam, terus setiap hari, ya. Kalau nggak pilek, nggak ingusan, Om David bisa bilang nggak mungkin, karena pengalaman tuh membuktikan dia pasti pilek. Jadi gitu. Nah, sekarang maksudnya apa nih Om David bahas seperti itu? Jadi begini. Sebelum Om David lanjutin, jangan lupa tolong subscribe dulu ya YouTube-nya Om David, ya. Nah, Om David juga mau ngasih lihat lagi yang baru masuk di pertengahan nih. Follow Instagramnya Om David. Nih, Instagramnya Om David. Nah, itu Instagramnya Om David buat yang baru bergabung di video Om David di pertengahan. Nah, kenapa Om David kasih lihat lagi Instagramnya? Supaya kalian bisa follow. Nanti kalau kalian udah follow, kalau kalian gak srek, kalian unfollow lagi gak apa-apa. Tapi di follow dulu, oke? Oke, jadi lanjut lagi ke yang tadi. Kenapa Om David menceritakan soal pengalaman Om David dulu yang sulcatanya mati ya? Karena beberapa teman-teman Om David nih bingung nih. Dia mau ngikutin cara peliharanya siapa. Kemudian dia nanya saran dari Om David.
Ya Om David kasih saran sesuai dengan pengalaman yang pernah Om David alami. Terus waktu itu kan mati nih sulcatanya Om David. Terus Om David akhirnya berbuat apa? Ya tentu belajar dari kesalahan. Ternyata, ini menurut Om David kesimpulan Om David. Sulcata jumbo itu, dia bukan hewan pinter. Bukan hewan pinter. Beberapa memang secara naluri akan terlatih. Kalau misalnya nanti dia hujan, dia kedinginan. Dia akan terlatih mencari tempat perlindungan. Karena waktu itu Om David nggak main lampu-lampuan di Bogor. Walaupun hujan terus, walaupun cuaca dingin. Ya. Akhirnya dia nggak ada kehangatan. Suhu makin dingin, pilek, pneumonia, mati. Nah Om David nggak mau terulang lagi karena itu rugi banget. Itu nggak murah. Om David waktu itu beli sulcata itu ya nggak nyampe 10 jutaan sih. Cuman itu kan duit semua. Ya kan? Akhirnya Om David pasangin lampu-lampu pemanas di beberapa titik. Kemudian Om David plastikin. Kemudian Om David tutupin pakai bambu-bambu. Nah suhunya sejak saat itu mulai naik sedikit. Ya, jadi Om David bikin indoor enclosure yang agak tertutup supaya hawa panas ini nggak keluar. Supaya hawa dingin dari luar ini nggak terlalu membuat sulcata-sulcatanya ini kedinginan. Karena sulcata itu dia itu habitatnya dia itu panas. Dia itu bisa bertahan di suhu bahkan yang ekstrim panasnya. Kalian baca aja, cari informasinya, literaturnya. Kalian googling aja. Jangan katanya Om David. Jadi Om David pasangin lampu-lampu. Nah sejak saat itu, sejak Om David jaga suhunya supaya bagus, sulcata Om David jadi jarang sakit. Bukan yang gak pernah sakit ya. Kalau yang hujan-hujanan lagi, dingin-dinginan lagi, suhu ekstrim, pilek juga biarpun udah segede-gede bagong begitu. Tetap pilek. Nah kalau pilek, kalau dia nggak sembuh-sembuh, kalian harus obatin, kasih obat. Jangan didiemin, bawa ke dokter. Kecuali dia pilek, kemudian kasih makan yang bergizi, kasih vitamin. Kadang-kadang dia bisa sembuh sendiri. Tapi nggak selalu ya. Ada yang secara alami bisa sembuh sendiri. Tapi banyak juga yang pileknya itu menahun. Artinya lama. Kalian bawa ke dokter, kalian kasih obat supaya sembuh. Kalau nggak dia makin parah bisa pneumonia, bisa mati. Pengalaman Om David gitu. Jadi based on experience jangan sampai terjadi sama kalian. Beberapa orang mau cara memeliharanya suka-suka dia ya monggo. Mungkin kura-kuranya dia kuat. Kura-kuranya dia kehujanan gak apa-apa. Kura-kuranya dia mandi di kolam tuh berendam berjam-jam gak apa-apa. Ya itu kan kura-kura dia. Kalau nanti sakit, kalau mati juga kan yang rugi dia bukan teman-teman. Nah kalau teman-teman takut rugi karena harga-harga kura-kura darat kalian tuh mahal. Apalagi Pardalis jumbo, Istar yang jumbo, Aldabra yang jumbo, sulcata yang jumbo, ya kalian jagain dong. Gak usah ikut-ikutin cara orang pelihara-pelihara ekstrim gitu. Itu seleksi alam. Kalau kura dia kuat belum tentu kura teman-teman kuat. Paham gak? Paham gak? Ya kalau kalian duitnya banyak, punya pohon duit, kalau mati tinggal beli lagi Om. Ya silahkan aja. Cuman kan kesian juga dia makhluk hidup. Kalian jagain dong. Kalau kalian itu suka nonton YouTube, YouTube orang bule lah ya, atau orang-orang bukan orang Indonesia, teman-teman dari luar negeri yang juga pelihara kura-kura, yang punya 4 musim di negaranya. Kalau kita kan cuman kemarau sama musim hujan. Nah kalau mereka ada musim dinginnya segala macam, itu mereka mempersiapkan sedemikian rupa tuh, ya. Ada satu area yang dia buat, kemudian dikasih pemanas di dalamnya. Nah pada suhu ekstrim atau musim dingin, kura-kura sulcata mereka tuh ditaruh di situ supaya hangat, supaya nggak sakit, supaya nggak mati. Ya kita lihatlah, kita bandingkan. Kita jangan mudah percaya kata orang, juga kata Om David. Kalian pakai dong logika, kalian pakai akal pikiran kalian yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan si A bilang apa, kalian percaya begitu aja, ikutin. Si B bilang apa, kalian percaya gitu aja, ikutin. Pakai nalar. Kalau kalian pelihara itu peliharaan yang murah-murah, ekstrimnya nih ya, kalau kalian bukan penyayang binatang, ya kalau sakit ya udahlah, mau hidup-hidup, mau mati-mati. Itu ekstrimnya, dan itu binatang yang murah. Itu pun kalian tetap harusnya kalau pelihara kalian sayang dong. Kalian jangan bersikap masa bodoh semena-mena gitu.
Kalau kalian penyayang binatang, ya kalian jagain. Ya, kalian jagain. Mau orang lain pelihara cara ekstrim seleksi alam, kehujanan-kehujanan om. Kepanasan-kepanasan om. Mau ada tikus om. Mau ada rakun, mau ada predator, terserah. Mau dicuri orang ambil aja om. Ya yang bener aja, masa begitu cara peliharanya ya kan? Apalagi kura-kura mahal, bukan kura-kura murah. Kalian sayang dong, masa kalian cuek? Bodoh amat begitu. Biar seleksi alam, mau hidup-hidup, mau enggak, mau kujanan-kujanan, mau mati-mati. Ya jangan begitu dong. Pakai hikmat. Om David aja udah mati buat pelajaran, buat pengalaman buat Om David. Makanya Om David sharing. Supaya teman-teman enggak kayak gitu. Supaya enggak ngalamin hal yang buruk seperti yang Om David alamin. Sedih loh. Kita sayang sama binatangnya. Kita beli mahal. Kita pengen dia sehat, kita pengen dia berkembang biak. Mati gara-gara kebodohan percaya begitu aja sama orang. Hujan-hujanan, dingin-kedinginan. Mati. Paham ya maksud Om David? Dijagain. Kalau emang suhu ekstrim, hujan gede, kura-kura bukan hewan pinter. Bukan hewan pinter. Kadang-kadang kelihatannya dia seneng berjam-jam hujan-hujanan. Tapi habis itu ingusan, sakit. Nah kalau kalian bisa melakukan tindakan pencegahan preventif, ya kalian lakukanlah. Kalian lakukan. Kan kura-kuranya mahal, punya nilai investasi juga. Orang lain mau cara mereka bersikap acu tak acu, cuek, bodoh amat. Gue juga mau seharga ratusan juta. Gue gak peduli cara pelihara gue kayak gini. Lo mau hidup-hidup, lo mau enggak, lo mau mati-mati. Ya itu mereka, ya kita jangan. Paham ya? Kita jangan. Kalau hujan ya kita pindahin lah. Kalau dia nggak bisa pindah sendiri. Kan kita pantau, kita observasi, kita liatin. Kalau dia nggak pindah-pindah, wah udah kelamaan nih ya. Tersakit, kita pindahin. Kita elap, kita nyalain lampu penghangat. Kita kasih makan kan gitu. Ntar udah ada tikus nih. Kita biarinin aja. Mungkin aja tikusnya nggak berani sama dia. Kan enggak, kita usir. Ada anjing galak. Biarin aja. Gue pengen lihat digigit apa enggak. Kan gak begitu. Kita jagain. Anjingnya kita usir. Kan begitu. Paham ya maksud Om David ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saran dari Om David gitu. Pindahin lah. Kalau dingin kalian pindahin. Kalau hujan dia gak bergerak. Dia hujan-hujanan kelamaan. Kalian pindahin sebelum pilek. Sip. Cukup ya. Thank you udah ngikutin channelnya Om David. Buat yang belum subscribe. Jangan lupa. Tolong di subscribe, di like, di share. Juga di komen. Bye-bye.